Nah, baik, untuk materi hari ini, kalian bisa memperhatikan peta konsep yang Ibu tampilkan di sini. Sudah jelas ya ini ya? Sudah, Bu. Jadi, indikator asam basa itu terdiri atas indikator alami dan indikator buatan. Nah, dari indikator buatan ini nanti masih dibagi lagi menjadi indikator kertas dan larutan indikator. Oke, apa sih yang dimaksud dengan indikator asam basa? Indikator asam basa merupakan senyawa yang ditambahkan dalam jumlah kecil pada suatu larutan akan mengubah warna larutan sesuai pH dari larutan tersebut. Paham anak-anak dari sini? Iya, Bu, paham. Oke, Ibu lanjut. Nah, tadi indikator asam basa ini dibagi menjadi dua ya, apa dan apa? Indikator alami dan Indikator, buatan, Bu. ya. Oke, pertama kita akan membahas mengenai indikator alami. Indikator alami merupakan indikator yang berasal dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan. Nah, contohnya apa saja? Kubis ungu, bunga mawar, bunga sepatu, dan kunyit. Bagaimana caranya agar kita dapat mendapatkan indikator alami ini? Kita dapat mendapatkannya dengan cara mengekstrak tumbuhan tersebut, yaitu dengan ditumbuk, dihaluskan, kemudian ditambahkan pelarut seperti air. Nah, kemudian itulah yang dimaksud dengan indikator alami. Nah, dalam pembuatan indikator alami ini itu harus fresh. Jadi tidak boleh misalkan percobaannya hari ini tapi membuatnya itu kemarin, itu tidak boleh karena tidak akan berfungsi nanti. Oke, ini selanjutnya ada indikator buatan. Nah, tadi kan indikator buatan dibagi menjadi dua ya, indikator kertas dan larutan indikator. Indikator kertas ini salah satunya adalah kertas laksmus. Nah, larutan asam dapat memerahkan kertas laksmus. Artinya, jika kertas lakmus biru dicelupkan pada larutan yang bersifat asam, maka warna kertas lakmus tersebut akan berubah menjadi merah. Sedangkan jika kertas lakmus merah yang dicelupkan uh, larutan asam, kemudian ini adalah lakmus yang warna merah, ini biru. Nah, ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam, maka dia akan tetap merah. Namun, ketika lakmus biru dicelupkan di larutan asam, dia akan berubah menjadi larutan asam. Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak dari sini? Paham ya? Iya, Bu, paham. Oke, kita lanjut. Larutan basa dapat membirukan kertas lakmus. Artinya, jika kertas lakmus merah dicelupkan pada larutan yang bersifat basa, maka warna kertas lakmus tersebut akan berubah menjadi biru. Sedangkan jika kertas lakmus biru yang dicelupkan, warna kertas lakmus akan tetap biru. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan apa anak-anak coba cari contoh larutan bahasa itu misalnya apa? Apakah deterjen, Bu? Nah, iya, deterjen itu termasuk larutan basa. Nah, ketika mungkin siapa ya, Mbak Laila ya, Mbak Laila sedang mencuci kan pakai deterjen ya. Nah, ketika Mbak Laila mengambil air deterjen tersebut dan mengeceknya dengan kertas lakmus, maka kertas lakmus yang tadinya merah akan berubah
berubah menjadi biru. Sedangkan kertas lakmus yang tadinya biru akan tetap biru. Ini membuktikan bahwa larutan deterjen tersebut adalah apa anak-anak bersifat apa? Basah, Bu. Basah. Basa ya. Oke. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah larutan indikator. Ada beberapa larutan indikator yang biasa kita gunakan di laboratorium, yaitu yang pertama ada fenoftalen atau PP, di mana dalam larutan asam dia tidak berwarna, namun dalam larutan basa dia berwarna merah muda dengan rentang pH 8,4 sampai 10. Lalu ada juga fenol merah. Fenol merah ini di larutan asam berwarna kuning, sedangkan di basa berwarna merah dengan rentang pH 6,8 sampai 8,4. Ada metil merah, bromtimol biru, dan juga metil jingga. Bisa diperhatikan melalui PPT Ibu ini ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Oke, baik. Nah, hari ini Ibu akan membagi kelompok secara heterogen, secara acak untuk kalian. Sudah Ibu pertimbangkan. Jadi kelompok 1 ada Nuril, Romita, dan Arina. Sedangkan kelompok 2 ada Amel, Lilacis, dan Ii. Nah, tiap individu kalian memiliki nomor urut. Misalkan ini Nuril dan Amel, dia memiliki nomor urut 1. Sedangkan Romita itu memiliki nomor urut 2 bersama Lilacis, dan Arina Ii itu memiliki nomor urut 3. Nah, hari ini sudah tahu ya kelompoknya siapa aja. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD itu secara berkelompok, namun tiap individu harus mengerjakan sendiri-sendiri di LKPD-nya sendiri, dan di akhir nanti Ibu akan memanggil nomor urut, salah satu nomor urut, dan silahkan masihkan jawabannya. Nah, kelompok yang paling sering mempresentasikan atau menjawab nanti akan mendapatkan skor terbanyak dan dinamakan dengan kelompok super. Oke, sudah paham ya? Iya, Bu, sudah. Oke, ini Ibu sudah membagikan LKPD ke kalian. Bisa dilihat. Sudah anak-anak sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Oke, itu di halaman sampul jangan lupa untuk mengisi nama, kemudian kelas, kelompok, juga nomor urut kalian. Selanjutnya ada fenomena. Silahkan untuk difahami dulu dan dijawab pertanyaan yang ada di fenomena. Silahkan anak-anak. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada Ibu ya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Baik, Bu.
Oke, Ibu kasih waktu mungkin 6 menit. Nanti kalau sudah selesai silahkan salah satu kelompoknya memberitahu Ibu. Kelompok satu Sudah anak-anak ada yang sudah selesai? ya, Ya, sudah. Kelompok satu sudah. ya, oke. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Oke. Setelah ini kita akan lanjut ke percobaan, tapi karena pembelajaran kita secara online, jadi Ibu akan memberikan atau menampilkan video percobaan yang harus kalian perhatikan untuk mengerjakan LKPD selanjutnya, halaman selanjutnya. Akan ada 2 percobaan. Yang pertama adalah percobaan identifikasi sifat asam dan basa suatu larutan dengan menggunakan indikator kertas lakmus. Dengan tujuan percobaan yaitu menentukan sifat asam dan basa suatu larutan berdasarkan perubahan warna kertas lakmus. Oke, itu bisa diperhatikan alat bahannya. Akan Ibu tayangkan videonya ya. Bisa dipahami dulu tujuan percobaannya. Sudah siap? Iya, Bu. Siap anak-anak? Oke. Sudah kelihatan ya? Iya, Bu, sudah terlihat. Berjumpa lagi dengan saya Zain Amin dalam video animasi pembelajaran. Kali ini kita akan mensimulasikan uji larutan asam basa menggunakan kertas lakmus. Alat yang diperlukan untuk pengujian ini adalah air lemon, air deterjen, dan kertas lakmus merah dan biru. Pertama, air lemon, air sabun, serta 2 pasang kertas lakmus merah dan biru. Kemudian, masukkan sepasang kertas lakmus pertama ke dalam air lemon. Tunggu sebentar, lalu angkat kertas lakmus tersebut. Selanjutnya, masukkan sepasang kertas lakmus kedua ke dalam air sabun. Tunggu sebentar, lihatlah perbedaan. Nah, oke, ini bisa dilihat ya. Itu hasilnya seperti ini. Dan air sabun itu hasilnya LKPD selanjutnya, yaitu tuh 3 menit cukup memberitahukan Ibu langsung bertanya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke.
Oke, itu kalian bisa beri tanda centang ya, berdasarkan perubahannya bagaimana. Kemudian kalian isi sifat larutannya itu bagaimana. Sudah ya? Apakah sudah Ya, Bu, selesai sudah. anak-anak? Kelompok 1 sudah, Selesai, Bu. Bu. Ya, Bu, kelompok Oke. Ini selanjutnya adalah judul percobaan yang kedua. Ya, yaitu mengidentifikasi sifat asam basa suatu larutan dengan indikator alami. Nah, tadi kan indikator ada dua, buatan dan alami. Nah, ini yang indikator alami tujuannya menentukan sifat asam dan basa suatu larutan berdasarkan perubahan warna pada indikator alami. Alat dan bahannya seperti yang ada di LKPD bisa diperhatikan. Kemudian nanti anak-anak akan mengisi tabel hasil pengamatan. Jadi perhatikan videonya dengan baik-baik. Paham dari sini? Paham, Bu. paham, Bu. Oke. Bentar ya, ini laptop ibu ini agak lemot. Kalian bisa perhatikan dulu LKPD-nya. Baik, Bu. Oke, di sini di video ini kita menggunakan indikator alami kunyit, kemudian ada larutan cuka, larutan sabun, dan juga air jeruk. Oke, ini masih proses. Hmm, 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 hmm.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Wahyu Aditya. Ini saya akan melakukan percobaan praktikum indikator alami. Mari kita mulai. Langkah yang pertama, saya telah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, air kunyit, lalu cuka, lalu air garam, lalu air jeruk nipis, lalu air sabun, dan air gula. Sini saya akan campurkan masing-masing bahan ini dengan air kunyit. Apakah yang akan terjadi? Mari kita mulai.
Anak-anak sudah terdengar ya suara Ibu ya? Oke, Bu, sudah. Sudah, Bu. Iya, jadi maaf ini tadi ada gangguan sinyal. Langsung saja. Ini kita lanjutkan ke videonya ya. Video yang kedua. Selamat datang di channel Inspirasi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Wahyu Aditya. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum indikator alami. Mari kita mulai. Langkah yang pertama, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini saya telah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, air kunyit, lalu cuka, lalu air garam, lalu jeruk nipis, lalu air sabun dan air gula. Ini saya akan campurkan masing-masing bahan ini dengan kita mulai. Nah, ini anak-anak. Jadi, mulai ditambahkan indikator alami kunyit. Ada cuka, dan ini air jeruk nipis, air sabun. Oke. Nah, diamati ya. Diamati perubahan warna yang terjadi. Nah, setelah itu supaya zatnya tercampur semuanya, kita aduk-aduk. Oke, itu tadi merupakan kunyit pada beberapa larutan seperti air jeruk, air sabun. Ada yang ditanyakan anak-anak, sudah jelas videonya? Bagaimana? Sudah jelas? Sudah, Iya, Bu. Bu. Sudah, Bu. Belum ada pertanyaan. Oke, silahkan. Oke, silahkan segera dikerjakan yang tabel hasil pengamatan kedua. Jika sudah, nanti silahkan kalian lanjutkan pada pertanyaan analisis data sampai kesimpulan. Selamat dikerjakan anak-anak. Nanti kalau ada yang tidak difahami, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Oke, paham? Mengerti ya? Mengerti, Bu.
Oke. Kelompok 1 sudah, Bu. Oke, kelompok 1 sudah. Bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 2 juga sudah, Bu. Ada kesulitan kelompok 2? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, pinter murid-murid Ibu ya. Oke, baik. Oke, setelah kalian mengerjakan LKPD tadi bersama kelompok kalian, setelah ini Ibu akan menyebutkan satu nomor urut dan silahkan masing-masing kelompok untuk segera mengacungkan tangan atau memberikan jawabannya. Oke, yang pertama bisa dibuka LKPD-nya yang bagian fenomena. Sudah? Iya, Bu, sudah. Sudah, Nak? Oke. Ibu ingin nomor urut 1. Silakan. Baik, Bu, saya dari kelompok 1 dengan nomor urut 1. Ingin mencoba menjawab, Bu. Nuril ya? Iya, Bu. Ya, silahkan Nuril. Bentar, Bu. Jadi, berdasarkan fenomena yang telah kami diskusikan jawabannya, yang pertama itu apa perubahan warna yang terjadi saat lakmus biru masuk ke dalam air lemon? Lalu, pertanyaan kedua, apa perubahan warna yang terjadi saat lakmus merah masuk ke dalam larutan deterjen? Pertanyaan ketiga, bagaimana sifat air lemon dalam larutan? Dan pertanyaan keempat, bagaimana sifat air deterjen dalam larutan? Sudah, Bu. Oke, 4 pertanyaan ya, Nuril ya. Iya, Bu. Oke, kelompok lain ada yang ingin ditanggapi? Atau sudah sama? Sama, Bu. Sudah sama, Bu. Oke, lanjut ke halaman LKPD selanjutnya, yaitu tabel hasil pengamatan dari percobaan 1. Oke, Ibu ingin nomor urut 2. Silakan. Siapa? Ayo. Saya, Bu, Laila nomor 2 dari kelompok 2. Jadi, untuk Oke. tabel pengamatannya, sebentar, Bu. Untuk Ya.
pengamatannya itu kan ada larutan sabun dan air lemon. Nah, yang pertama, NH4OH atau sabun ketika diberikan lakmus merah, warnanya berubah menjadi biru. Ketika diberikan lakmus biru, warnanya tetap menjadi biru, sehingga larutan tersebut bersifat basah. Kemudian untuk air lemon, ketika diberikan lakmus merah, warnanya tetap menjadi merah. Kemudian ketika diberikan lakmus biru, warnanya berubah menjadi merah. Sifat larutan tersebut adalah asam. Sudah, Bu. Oke, jawabannya Lilancis sudah tepat. Iya, benar bahwa sabun tadi itu bersifat basa, sedangkan air lemon itu bersifat asam. Lainnya sudah sama ya. Oke, Ibu lanjut ke tabel hasil pengamatan percobaan 2 yang memakai indikator alami kunyit. Ibu ingin nomor 1 lagi deh. Siapa? Ayo. Iya, Bu. Saya dari kelompok 1. Wah, ya, Nuril lagi. Silahkan, Nuril. Baik, Bu. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok kami, video percobaan yang telah diamati, larutan sabun setelah ditambah indikator berwarna jingga, sedangkan sifat larutannya bersifat basah. Lalu larutan cuka setelah ditambah indikator berwarna kuning dan sifat larutannya asam. Kemudian air jeruk setelah ditambahkan indikator itu berwarna kuning dan sifat larutannya asam. Oke, sudah Nuril? Ya, Bu. Iya, jadi pada sabun indikator kunyit tadi berubah jadi jingga. Dan pada cuka menjadi kuning. Dan air jeruk juga kuning. Nah, dari hasil tersebut, sifat larutan sabun itu basah, sedangkan cuka dan air jeruk itu asam. Mengapa kok kuning dan jingga? Karena berdasarkan tentang pH-nya tadi, dalam asam itu berwarna kuning dan dalam basa itu berwarna jingga. Oke, kita lanjut ke analisis data. Nomor 1. Dari semua larutan tersebut, larutan manakah yang bersifat asam? Oke, Ibu ingin nomor 3. Saya, Bu. Siapa ini? Nomor 3 saya, Cis. Saya Oh iya, Arina. Arina dari kelompok berapa? Saya dari Ya, kelompok Bu. 1, Bu. Maaf, keliru. Ternyata saya. Oke, Arina. Ya, Silakan. jadi Bu, mau menjawab pertanyaan itu. Jadi larutan yang bersifat asam berdasarkan hasil percobaan itu air cuka, air lemon, dan air jeruk. Oke, sudah benar ya. Saya harap kelompok lainnya juga sudah benar, seperti yang jawaban yang disampaikan oleh Arina. Oke. Lanjut, analisis data nomor 2. Ibu ingin nomor 3 lagi. Saya Bu ingin menjawab. II dari Ya. kelompok 2. Oke, II, silakan. Dibaca pertanyaannya dulu ya. Ya. Jelaskan mengapa Anda menyebut larutan tersebut asam. Jadi jawabannya karena dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah dan kertas lakmus merah tetap menjadi merah. Serta jika ditambah indikator alami air kunyit, larutan menjadi warna kuning. Itu Bu, apakah Ya. benar?
Ya, oke. Terima kasih, Ii. Jadi, asam karena tadi, seperti materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Dan kalau lakmus merah ditambahkan, itu akan tetap merah. Dan ketika ditambah indikator alami seperti air kunyit yang ada di video percobaan tadi, maka akan menjadi kuning. Oke, bagus sekali, Ii. Oke, sekarang nomor 3. Dari semua larutan tersebut, larutan manakah yang bersifat basa? Ibu ingin nomor 2. Ayo, Romita atau Lila di Saya, sini. Bu. Iya, Saya. Romita, silakan. Ya, jadi larutan yang bersifat basa itu adalah larutan deterjen dan air sabun. Oke, sudah? Sudah. Oke, betul sekali. Ibu pikir ini kalian sudah sangat paham ini ya, untuk menentukan larutan asam yang mana basa. Oke, yang nomor 4, jelaskan mengapa Anda menyebut larutan tersebut basa. Ini agak panjang ini jawabannya nih. Ibu ingin nomor 1. Silakan. Saya, Bu, izin mau menjawab nomor 1. Siapa ini? Amel ya? Amel, Bu, dari kelompok 2. Iya, Amel, silakan. Oke, untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan mengapa Anda menyebut larutan tersebut itu basa. Jawaban dari kelompok 2 itu karena dapat mengubah kertas lakmus merah itu menjadi biru. Dan kertas lakmus biru itu tetap menjadi berwarna biru. Kemudian jika ditambahkan suatu indikator alami air kunyit, larutan akan berubah menjadi berwarna jingga. Apakah seperti itu, Bu, jawabannya? Ya, benar sekali. Ya, seperti itu. Jadi kebalikannya tadi ya, yang jawaban nomor 2, jika asam itu mengubah lakmus biru menjadi merah, maka pada larutan basa, kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Dan kertas lakmus biru tetap biru, sedangkan ketika ditambah indikator alami seperti air kunyit, maka larutan akan berubah menjadi jingga. Oke, sekarang analisis yang kelima. Ini bagaimana perubahan larutan asam dan basa jika ditambah dengan indikator alami kunyit. Secara acak, Ibu ingin nomor coba 1. Ayo, 1. Siapa? Iya, Bu, saya dari kelompok 1. Ya, silahkan. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Kelompok 1 ini aktif sekali yang jawab ya. Kelompok 2 ini terkendala sinyal atau bagaimana ini? Ayo, Nuril, silakan Nuril. Ya, tadi nomor 5 ya, Bu ya? Ya, benar. Silakan. Sebentar, Bu, ini. Ya, nomor 5. Bagaimana perubahan larutan asam dan basa jika ditambah indikator alami kunyit? Jadi jawabannya itu, jika dilarutkan asam, maka larutan akan menjadi kuning. Sedangkan pada basa, maka larutan akan menjadi jingga, Bu. Oke, sudah benar. Nah, setelah kalian tadi menuliskan data hasil percobaan, kemudian menganalisis data, sekarang yang harus kalian lakukan adalah membuat kesimpulan. Nah, dari kedua praktikum tadi, siapa yang ingin membuat kesimpulan? Ibu ingin nomor 3. Saya, Bu, dari kelompok 1. Oh ya, silahkan. Arina. Jadi, kesimpulannya, jika berdasarkan dari percobaan di atas itu, yang pertama, larutan bersifat asam apabila dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, sedangkan kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Kedua, larutan bersifat basa
apabila dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Dan yang ketiga adalah jika menggunakan indikator alami, yaitu kunyit, pada larutan asam, larutan akan menjadi berwarna kuning. Dan pada larutan basa, maka larutan akan menjadi berwarna jingga. Apakah seperti itu, Bu? Iya, secara garis besar seperti itu kesimpulannya. Iya, sudah tepat, Arina. Oke, nah, dari yang praktikum yang telah kalian perhatikan tadi, itu ada kaitannya dengan fenomena di awal yang sudah Ibu tampilkan. Ada yang masih ingat tadi? Kirana tadi? Yang membuat jamu kunyit, ingat? Kemudian bajunya terkena noda kunyit. Nah, ini. Jadi, pada pembelajaran ini tadi akan menjawab fenomena yang sudah Ibu tampilkan tadi. Suatu hari Kirana membantu Ibu membuat jamu kunyit. Ketika memarut kunyit, baju Kirana yang berwarna putih terkena kunyit sehingga warnanya menjadi kuning. Karena takut dimarahi ibu, kemudian Kirana bergegas pergi ke kamar mandi dan memberikan sabun pada noda kunyit tadi. Ternyata noda kuning tadi itu berubah menjadi jingga. Jadi nggak hilang, tapi malah berubah menjadi jingga. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata hal itu disebabkan karena pada indikator kunyit, indikator alami, itu pada keadaan asam itu berwarna kuning dan pada keadaan basa itu berwarna jingga. Jadi fenomena tadi itu membuktikan bahwa air sabun itu bersifat apa, anak-anak? Basa, Bu. Iya, basa. Sudah paham ya, berarti ya sudah terjawab ya tadi ya rasa penasarannya tentang Iya, fenomena Bu. tadi. Ya, Bu. Iya, Bu, Nah, Alhamdulillah oke. silakan. Ya, selain itu ini ada bunga sepatu. Kalau bunga sepatu itu berarti keadaan asam merah muda, basa menjadi kuning, dan ada juga bliming itu berubah menjadi merah muda ketika asam dan hijau ketika basa. Oke. Dari sini ada yang tidak difahami atau mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu, sudah paham, Bu. Oke, jangan lupa untuk setiap individu harus LKPD-nya lengkap ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Karena di sini ya kalian memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan LKPD masing-masing meskipun dikerjakan secara kelompok.